Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya terkait tugas besar PKS 2. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safa Clarissa Putri dengan NIM 12030003 dari Prodi Teknik Kelautan. Pada tugas besar PKS 2 kali ini, saya membuat dua program dengan dua mata kuliah yang berbeda. Yang pertama, program menghitung total hambatan dan nilai maksimum, minimum, dan maksimum dari mata kuliah fisika dan matematika. Yang pertama, nilai resistan atau hambatan pada sebuah resistor dapat diukur dengan menggunakan alat ukur ohmmeter atau dengan menggunakan multitester analog. Atau untuk resistor dengan kode warna, untuk menemukan nilai resistan, kamu bisa membaca kode warna pada resistor tersebut. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Rumus dari total hambatan itu sendiri, secara matematis, didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pada rangkaian seri, hambatan total didefinisikan dengan rumus R1 plus R2 plus R3 plus seterusnya, sesuai dengan jumlah hambatan dari sebuah rangkaian yang akan dicari. Yang kedua, pada rangkaian paralel, R total didefinisikan dengan rumus 1 per R1 plus 1 per R2 plus seterusnya, sama dengan rangkaian seri tadi, sesuai dengan jumlah hambatan pada sebuah rangkaian. Yang kedua, dalam matematika, nilai maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari suatu fungsi atau sebuah deretan angka, baik dalam kisaran tertentu, ekstrim lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari fungsi, ekstrim global atau absolut. Dalam masalah praktis sehari-hari, nilai maksimum dan minimum sering muncul dan membutuhkan suatu cara penyelesaian. Misalnya, seorang pengusaha atau pemilik pabrik tentunya ingin meminimumkan biaya produksi dan memaksimumkan laba. Sekarang, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Program pertama yaitu program menghitung total hambatan. Seperti biasa, pertama-tama saya membuat include stream-nya using namespace std. Di sini adalah nama saya, NIM, dan prodi. Di sini adalah integer n, i, pilihan, dan data. Integer n adalah nilai yang akan dicari nantinya, yang kita minta. Deklarasi i merupakan deklarasi perulangan. Pilihan adalah deklarasi untuk memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Di sini saya menuliskan data 30 dengan maksud array. Di sini saya membuat bisa sampai 30 data. Float jumlah untuk menjumlahkan banyak data yang dimasukkan dan agar nantinya hasil bisa berupa desimal. Lalu ada char ulang. Char ulang di sini untuk menampung variabel yang akan digunakan saat perulangan do while. Di sini ada do dan di sini ada while-nya. Di line 10 ada output nama saya. Terus setelahnya ada output NIM, TPB, prodi, dan judul Fisika Dasar 2 serta judul perhitungan total hambatan. Lalu di sini ada output pilihan dan input pilihannya. Lalu ada output banyaknya hambatan atau nanti ini akan menjadi jawabannya. Lalu ada if. If itu merupakan percabangan if di mana jika kita memilih pilihan 1, sistem akan menanyakan banyaknya hambatan dan memberi perintah untuk memasukkan jumlah resistor yang ada pada suatu rangkaian. Lalu, program akan mulai menghitung total hambatan pada rangkaian seri.
Lalu di sini ada else if, di mana jika kita memilih pilihan 2, program akan menanyakan banyaknya hambatan dan memberi perintah untuk kemasukan R atau resistor. Lalu program akan mulai menghitung total hambatan pada rangkaian paralel. Lalu di sini ada cout, di mana output mempertanyakan apakah suatu program ini ingin diulang atau tidak. Jika kita menjawab Y, maka program akan diulang. Jika kita menjawab T, maka program akan berhenti. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan pilihan ke-1, yaitu mencari total hambatan pada rangkaian seri. Maka program akan menanya banyaknya hambatan pada soal atau yang kita ingin tahu. Di sini saya akan mencoba membuat banyaknya hambatan 3 saja. Lalu kita akan memasukkan hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Lalu program akan memberi total hambatannya, yaitu 13 ampere. Setelah itu program akan menanyakan apakah program akan diulang atau tidak. Di sini saya akan mencoba untuk mengulang. Nah, di sini terlihat bahwa program mengulang. Lalu di sini saya mencoba untuk memilih pilihan kedua dengan banyak hambatan 3. Hambatan pertama 5, hambatan kedua 6, hambatan ketiga 3. Maka total hambatannya adalah 0,037 ampere. Nah, di sini saya akan mencoba untuk tidak mengulang. Maka program akan berhenti. Lalu saya akan menjelaskan flowchart dari program yang telah saya buat. Di sini kita mulai. Lalu ada kode integer deklarasi pilihan, N, I, dan data. Ada float juga, ada char variabel ulang. Lalu di sini ada kode cout yang berisi nama, NIM, TPB, dan lain-lain tadi. Lalu di sini ada pilihan 1, maka keluar kode for dan kode-kode lainnya. Lalu jika kita memilih pilihan 2 sama saja, maka akan keluar kode-kode pilihan lainnya. Nah, lalu ke bawah ini adalah kode untuk menanyakan apakah ingin diulang outputnya. Lalu ada perulangan jika ingin mengulang. Lalu program selesai. Sekarang saya akan menjelaskan program kedua yang telah saya buat. Di sini saya memasukkan include iostream dengan using namespace std. Di sini ada nama saya, float x10 berarti data yang akan dimuat berupa array berisi 10 data. Lalu ada integer dengan deklarasi I, indeks maksimal, indeks minimal, dan pilih. Lalu integer maksimal min 1000, minimal 1000. Lalu char dengan variabel ulang, do while. Lalu di sini ada cout-nya, nama, NIM, TPB, prodi, program mencari nilai maksimum minimum, lalu output pilihan, lalu input pilihannya. Di sini ada if. Jika kita memilih pilihan 1, program akan mengeluarkan program untuk mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum. Lalu program akan mulai menjalankan untuk mencari nilai maksimum dari deretan angka yang dari 10 data yang akan kalian beri nantinya. Lalu pilihan else if adalah pilihan kedua, maka program akan mengeluarkan cara untuk mencari nilai minimum. Di sini ada for, cout lagi, inputnya. Lalu ada output nilai minimum, di mana nanti program akan mengeluarkan nilai minimum dari 10 data yang kalian beri. Lalu ada cout untuk menanyakan perulangan apakah ingin mengulang atau tidak. Jika jawaban Anda iya, maka program akan terulang. Jika jawaban tidak, maka program akan berhenti. Di sini ada while untuk perulangan. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan programnya.
Di sini saya ditanya untuk memasukkan pilihan. Saya akan memasukkan pilihan 1. Karena data yang saya buat tadi 10, jadi saya akan memasukkan jumlah data 10. Nah, program akan mengeluarkan hasil dari nilai maksimum, yaitu nilai maksimumnya 87 yang ada di indeks ke-7. Lalu program akan menanyakan apakah program akan diulang atau tidak. Di sini saya akan mencoba untuk mengulang. Lalu saya akan memasukkan pilihan kedua. Saya kembali memasukkan angka. Maka di sini akan keluar indeks nilai minimumnya adalah 1 di indeks ke-6. Lalu akan ada pertanyaan lagi, ingin mengulang atau tidak. Di sini akan saya jawab T agar program berhenti. Saya akan menjelaskan flowchart dari program yang telah saya buat. Program kedua. Di sini sudah ada kode. Kode di sini nih float-nya yang tadi, integer dengan deklarasinya, terus ada char-nya. Lalu ada kode output yang tadi telah saya jelaskan. Ada pilihan, di mana jika memilih pilihan 1 akan keluar, pilihan 2 akan keluar. Lalu ada cout lagi, di mana dipertanyakan apakah program akan mengulang atau tidak. Di sini ada kode perulangan yang membuat program akan mengulang. Lalu program selesai. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.